Hai Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Di sini kita menghadirkan narasumber anak muda, keren dan berprestasi yang siap membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Nah, masih dengan kami dua, aku Tika dan Nispan. Di sini kita udah kedatangan Kapten Timnas Indonesia umur 19 nih, ada David Maulana. Tepuk tangan dulu. David Maulana, apa kabar David? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Belakangan ini gimana dunia persepak bolaan menurut David? Lagi di tengah pandemi ya Ispan ya. Kalau dibilang gak stabil lah. Gak stabil? Gak stabil. Itu... Soalnya ada pandemi juga. Ya, kemarin surat izin keluar untuk turnamen Menpora aja susah. Jadi kami juga anak muda susah mencari kompetisi. Jadi berpengaruh besar ke Davidnya nih? Berpengaruh sangat besar. Sangat besar. Jadi untuk aktivitas sehari-hari gimana nih David tiap harinya? Bermain bola itu ada latihan jadwal? aja gitu maksudnya? Latihan aja lah ya? Iya sih. Syukurnya saya diajak latihan di PSMS sih. Jadi setiap harinya latihannya di PSMS. Latihannya di PSMS, bareng sama teman-teman memang dari PSMS pemain juga lain, ya, pemain iya, lain. pemain lain. Itu gabung, memang PSMS senior nih ya? Iya, senior. Itu selain David memang satu-satunya di timnas di PSMS atau ada teman-teman lain? Cuma saya aja sih, Mbak. Cuman David aja ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong, David ini dari kapan mulai serius main bola? Mulai serius tuh pas mungkin umur 10. Umur 10 tahun udah serius untuk main 10 bola? tahun itu kelas berapa tuh ya Ispannya? SD? SD kelas 4. Kelas 4 SD udah mulai serius bermain bola. Kenapa David bisa mutusin kayaknya aku di bola aja nih? Karena dari orang tua juga hobi bola, Mas. Oke. Hobi bola, terus ya ngajar main bola juga, fokus untuk ya saya yakin aja di sini gitu. Dari sepak bola bisa membawakan nama orang tua. Di umur 10 tahun itu? Di umur 10 tahun. Oke. Itu minta les lah tuh? Iya, Ya, minta dileskan di sekolah sepak bola, terus ya udah setiap hari mainnya bola terus sih. Setiap hari main bola terus ya. Dan di umur berapa David mulai masuk klub profesional mungkin? Benar. Masuk klub profesional itu setelah timnas ya, di umur setelah timnas? Iya, di umur 17-16. Berarti David ini timnas dulu gitu? Timnas dulu. Itu kayak mana ceritanya seleksi timnas itu kayak mana sih? Dari Kayak Tribuners ada yang pengen penasaran seleksi, ya. biar tahu gambarannya juga seperti apa. Ya, awalnya kalau dibilang sih coba-coba aja. Awalnya David ini nyoba-nyoba Iya, aja. coba-coba aja. Okay. Coba-coba aja disuruh pelatih, suruh ikut seleksi. Pelatih SSB nih ceritanya? Ya, SSB Okay. di USU. Awalnya nolak kan. Soalnya yang seleksi itu 550. 550 orang. Dari Sumatera. Dari Medan aja. Oh, dari Dari Medan. Medan. Medan aja. Wow. 550 ya, tapi disuruh coba aja. Ya udah, jadi seleksinya nggak ada beban. Soalnya kan ya coba ya kalau lulus Oh, ya nothing tulus. Maksudnya kalau nggak lulus ya udah. Ya udah. Lulus alhamdulillah gitu. Oke. Rupanya lulus. Rupanya lulus ya. Lulus. Oh, Di oke. tahap pertama sampai tahap ketiga lulus. Tahap keempat ini ya penentuan lah bisa berangkat ke Jakarta atau enggak. Jadi saya mikir kan, orang tua juga udah bisa-bisan. Jadi jangan sampai setengah-setengah lagi. Habiskan aja sekalian gitu. Ini maksudnya habis nih dalam konteks apa dulu nih? Dalam Waktu kah, tenaga kah? Pengorbanan ya. Waktu, tenaga, pikiran juga ya udah curahkan aja semua. Kemampuannya maksimalkan, keluarkan. Mungkin seleksinya itu, seleksi pertama tuh apa yang diseleksi? Seleksi Untuk pertama. timnas nih ya? Seleksi pertama itu kayak main game. Games. Lapangan besar 11-11. Oke. Di situ ya banyak sampai kalau bisa dibilang sampai pemain-pemain yang lain nggak kedapatan main gitu. Syukurnya saya bisa main pertama, dipilih main pertama. Di tahap pertama ya. Di tahap pertama. Oke. Rupanya pelatih ngeliat saya, dia suka, terus bisa disuruh datang lagi, seleksi lagi, kayak main game lagi tapi agak kecil gawangnya. Oke. Disuruh datang lagi besoknya. Oke. Terus Berarti ada yang nggak dipanggil juga nih? ada yang nggak Ada, panggil. oh. Ada yang Setiap harinya ada yang berkurang. Ada yang bergugur ya. Iya, ada. Oke. Oke. Terus tahap terakhirnya se-Sumatera itu. Setiap perwakilan provinsi Sumatera ada 4 orang. Perwakilan. Seleksinya di USU. Di USU. Iya. Oke. Terus berakhirlah. Medan ada 3 orang jadinya. Teman-teman sama 1 kiper. Terus di Jakarta datang seleksi lagi. Oh, di Jakarta seleksi lagi? Seleksi lagi. Seleksi lagi.
seleksi lagi seminggu itu cuma main game aja 11 lawan 11. Dan akhirnya pas seleksi terakhir saya sakit. Seleksi terakhir sakit. Sakit demam malamnya. Wah, Malamnya. Malam saya datang ke dokternya, saya minta obat. Ya udah, pokoknya niatin aja lah. Udah kalau udah niat pasti ada jalannya. Besok seleksi saya main bagus. Nggak nyangka juga. Padahal sakit. Padahal lagi sakit ya. Saya main bagus, dipanggil sama pelatihnya. Kamu bagus, kamu di sini aja. Nah, jangan pulang dulu katanya. Itu kata pelatihnya Iya. Dr. Wawa. Oke. Ya aku siap. Teman saya yang 2 pulang, saya tetap tinggal di situ. Jadi Medan cuma tinggal saya sendiri. Ya, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah bisa sampai timnas. Gitu. Sampai timnas dan menjadi kapten. Ini kita penasaran juga nih, Itzwan. Kapten dari timnas dari Sumatera Utara loh ini yang menjadi kapten. Tentu kan menjadi kapten itu bukan hal yang mudah nih, Itzwan, karena harus mengepalai beberapa anggota kan. Nih kalau dari David mungkin bisa diceritai gimana perasaan waktu menjadi kapten nih, dan gimana sih cara David kapten gitu untuk menyatukan kepala ini biar menjadi satu visi gitu. Yang pertama kaget. Kaget. Senang juga. Senang juga beban. Harus megang waktu itu 28 anak. 28 belum jadi tim kan. Harus megang, harus tahu satu persatu gimana karakternya. Setiap malam saya datang ke kamar anak-anak. Setiap malam. Itu arahan dari pelatih atau memang dari saya sendiri? David sendiri pengen kayak gitu? Ya saya pura-pura main-main aja ke kamar anak. Karena saya pengen tahu gimana dia karakternya, apa yang dia mau. Supaya saya tahu di lapangan dia gimana. Saya datang, saya bicara, saya bicara padanya aja. Saya bilang, memang saya kapten, tapi kalau saya nggak dibantu kalian, saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang. Baru mereka juga, saya bilang mereka sangat membantu lah Mbak. Mereka membantu saya dalam segi kedisiplinan, kerjasama tim. Tapi ada yang momen yang paling berat buat kami pas kami gagal di Piala AFF di Thailand. Itu momen yang sangat berat lah buat apalagi saya kan. Sebagai kapten pas itu ya. Anak-anak pada sedih, pada pelatih-pelatih pada kacau, tim pada kacau lah. Itu yang saya sedihnya karena tim dirombak total itu. Teman-teman yang berjuang sama saya dari awal itu sebagian udah terbunuh. Kenapa itu? Karena apa? Karena kalah itu kan, jadi mencari pemain baru, di rocker lah. Sebagian anak yang lama dibuang. Nah, akhirnya saya berpikir ya jangan sampai momen kayak gini jangan sampai terulang lagi. Jadi saya tekankan ke anak-anak kerja ikhlas, berjuang untuk negara, jangan berpikir meminta uang sedikit pun, saya bilang gitu. Akhirnya kami menuaikan hasil di 2018 di Sidoarjo Piala AFF, kami juara 1 gitu. Keren. Champion juara 1 2018 ya. 2018. Terus David ini kan udah mengikuti kompetisi nasional maupun internasional. Yang mana yang paling berkesan menurut David? Yang paling berkesan buat saya mungkin pas juara itu ya. Pas juara. Di 2018 nih. 2018. Itu emang baru pertama kali saya ditonton dengan banyak orang. Stadion itu full. Sampai tiket-tiket juga pada habis. Sampai nonton di luar juga kan. Di situ ya nggak terbayang aja bisa sampai di titik ini gitu. Sampai bisa juara, membanggakan nama Indonesia juga. Ya sedih aja sih. Sedih terharu gitu ya. Nah, Itzwan, sebelum David juga menjadi kapten timnas U19 nih ya, David ya. Ternyata nih David udah mulai merambah dunia olahraga sepak bola ke luar negeri nih ya, David ya, di usia 12 tahun, Itzwan. Nih usia 12 tahun itu sekitar kelas 6 SD ya? 4 sih. 4 ya? Ulang. Tua kali. Tua kali. 4 SD ya? 12. Ya. 3, 2, 1.
Nah, Isvan, sebelum David juga menjadi kapten timnas U19 nih, yang mengetuai Indonesia, ternyata David ini juga udah pernah nih untuk tanding kompetisi di luar negeri di usia 12 Jauh sebelum tahun. timnas ya. Jauh sebelum timnas di usia 12 tahun atau sekitar kelas 4 SD nih. Mungkin kita langsung tanya nih sama David, gimana waktu pertama kali bisa ikut kompetisi turnamen ke luar negeri? Pasti seneng, pertama seneng kan. Senang pastinya ya. Seneng, bangga juga bisa bawa nama Indonesia juga. Tapi asalnya klubnya dari Medan. Main di sana beberapa negara juga ikut, kayak Malaysia, Thailand, Asia Tenggara lah. Asia Tenggara. Asia Tenggara. Oke. Terus ya pelajaran pertama juga bahwasannya banyak pemain-pemain hebat juga dari negara luar. Belajar juga, belajar banyak. Dan ya mungkin pertama kali dibilang kalah dari turnamen lah gitu. Itu pertama Itu kali. finish di urutan berapa? 3. Kalau 3 ya? 3. Waduh, Itu lumayan. udah membanggakan juga by the Kompetisi way ya. pertama kan. Kompetisi pertama usia 12 tahun. 12 Itu tahun juara 3. kan 12 tahun tuh bisa bilang masih muda ya. Itu mungkin emosinya tuh gimana tuh David? Tapi berbagai negara kan bahasa tergendala nggak sih terkait bahasa? Kalau sesama temen enggak sih, Nah. tapi mungkin sama wasit lah. Sama Itu sih. gimana? Ya mungkin pelatihnya lah yang teriak-teriak dari luar kan. Kalau protes teriak-teriak dari luar, pelanggaran, ini penalti. Mungkin kalau sama lawan ya udah kita ngomong apa aja gitu. Ngomong apa aja. Ke lawannya kalau kita marah. Bahasa kita juga Bahasa gitu kita ya. aja. Kan mereka nggak tahu juga. Bahasa kita. Ya udah gitu kan. Mungkin ya pengalaman yang luar biasa lah buat saya gitu. Itu berapa lama tuh David waktu turnamen itu? 4 hari. 4 hari. 4 hari. Dan kayak jalan-jalan juga lah setelah turnamen itu ya. Jalan-jalan juga. 4 hari, umur 12 tahun udah keluar negeri bawa Turnamen, nama, Miss bawa Pan. nama negara. Luar biasa. Sekarang kapten timnas ya. Iya. Tapi sekarang nih kan David bilang tadi, klub profesional pertama setelah timnas Indonesia. Boleh sebutnya apa mungkin klub profesional pertama David itu apa? Barito Putra. Barito Putra. Putra. Itu kota mana ya? Kalimantan. Kalimantan. Itu klub pertama saya, langsung pelatihnya nawarin saya. Langsung Itu ditawarin. Barito Putra yang senior juga ya? Barito Putra yang senior juga waktu itu kan. Tapi pas karena saya di timnas terus, jadi saya jarang gabung jadinya. Jadi latihannya di U20-nya gitu. Barito Putra merupakan klub pertama dari David Maulana. Iya. Dan itu di Barito tuh udah main berapa pertandingan? Berapa lama juga? Berapa lama? Kalau di Barito saya 2 tahun kan. Udah banyak juga saya main pertandingan di Barito. Mungkin ada 8 atau 7 lah pertandingan. 8 atau 7 pertandingan. Iya. Itu berapa lama tuh David? 2 tahun. 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahunan. Mana enak sama di Medan? Main. Iya. Main dan tinggal. Main dan tinggal ya. Kalau Suasananya gitu. Suasana. kalau dibilang enak pasti Medan lah, karena kan Rumah sendiri. rumah sendiri, Rumah sendiri. lebih nyaman aja. Cuman itu ada pilihan lain juga pastilah. Iya. Setelah maksudnya kenapa milih Barito? Ya karena Ngefans juga sama Barito atau gimana? ya mungkin karena pelatihnya dari Medan ya. Oke. Pelatihnya dari Medan waktu itu juga udah bicara sama orang tua juga, ya pengen merantau aja dulu gitu. Pengen merantau karena waktu itu PSMS belum terbentuk kayaknya kan, liganya kan. Liga. Timnya juga belum terbentuk. Jadi ya Barito lah gitu. Barito. Ini kan juga pasti David banyak dipinang nih ya sama klub-klub lain nih ya di Indonesia juga. Apa sih yang menjadi faktor utama dari David? Aku ingin klub ini. Apa yang menjadi landasan David untuk memilih suatu klub itu? Ya, aku mau ke sini kalau itu apa yang paling pertama? Kalau mungkin kalau timnya itu berani percaya sama anak muda. Oke. Karena kan kami anak muda kan perlu jam terbang bermain yang banyak kan. Karena ada banyak tim yang nggak percaya sama anak muda, yang beraninya cuma nurunin pemain-pemain senior. Jadi ya itu salah satu faktor yang penting buat saya. Karena jam terbang bermain itu sangat penting lah. Kalau kami nggak punya jam terbang, ya pasti
lama-kelamaan kami juga menurun Iya. staminanya. Menurun redup juga ya. Iya. Terus reaksi orang tua pas David merantau lah. Apa kata orang tua? Ya, Baik-baik lah pasti baik, maksudnya. iya, Ya. baik-baik lah. Pasti juga orang tua pertama juga nggak setuju gitu. Oh nggak setuju Nggak pertama setuju, ya? nggak setuju. Ngapain di bar itu jauh Iya. kali Kalimantan. gitu kan. Jauh kali. Tapi aku cuma negasin aja. Nggak apa-apa. Ya, ini kan awal aja. Awal landasan untuk tingkat yang lebih baik lagi gitu kan. Terus ya orang tua bisa ngambil keputusannya akhirnya mau ngizini. Ya, terus ya cuma minta nomor pelatihnya aja supaya Oh, supaya tahu Iya. jadi pantau terus ya. ngapain aja saya di sana gitu sih. Wah. Terus tapi sekarang David udah maksudnya udah main di klub mana sekarang? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Ini jadi banyak-banyak dipinang nih ya Ya, sama pasti David banyak nih. Lagi mikirin. Dan juga nih kita balik lagi nih Span mengenai usia David waktu bermain di klub atau timnas kan pasti masih dalam usia sekolah nih ya. Itu gimana iya. tuh sama sekolah tuh David? Dan gimana sih Bagi cara waktunya. David bagi waktunya juga? Oh, kalau bagi waktunya ya syukurnya sekolah saya dukung. Oke, wow. Di Dukung. sekolah mana tuh David? Mungkin dulu. SMA Negeri 2 Percusetuan. Oke, halo SMA. Negeri ya? Negeri 2. Oke. Dukung, SMA-nya dukung, Hmm. kepala sekolahnya sangat mendukung. Oke. Nah, tapi di situ saya kan paling kan 3 bulan pulang seminggu. Dalam seminggu itu Oke. jadwal belajarnya di fullin sama sekolahnya. Seminggu tuh Full. dipadeti ya? Padetin. Wow. Biasanya kalau pulang sekolah jam 2, Mm-mm. saya nanti jam 4:30 barusan pulang Oke. Dari pagi tetap ya? dari pagi. Berarti David pulang 3 bulan setelah seminggu itu nggak ada main bola? Ada main bola. Oh tapi Ada main bola. curi-curi lah ya? Curi-curi. Terus tadi gimana David? Terus yuk seminggu tuh full. Pas mau pergi Mm-mm. dikasih juga materinya gitu. Hmm. Macam PR lah. Iya. Jam Tapi di timnas juga didatangi guru pembimbing gitu sih. Untuk Dari timnas. belajar pendidikan umum. Untuk pendidikan umum. Supaya waktu itu kan anak-anak kami pas di timnas tuh ada yang masih SMP juga untuk terus didatangi guru-guru juga. Datangnya guru-guru. Tapi itu pelajaran-pelajaran umum lah ya. Soalnya Pelajaran-pelajaran kan sekolah lah. umurnya Iya. juga beda-beda. Beda-beda. Beda-beda kan. Terus bicara klub tadi nih, Mm-mm. dengar-dengar di berita lah, maksudnya lihat-lihat di berita Kita online, ulik-ulik berita ya. nih ya. Katanya kan David nih mau dipinang sama klub asal Kroasia, itu gimana tanggapan dari? Ada pilihan nih, PSMS atau Kroasia. Iya. Ini mungkin David klarifikasi sama netizen nih, sama Tribuners. Iya ini memang beritanya lagi-lagi naik aja. Ya. Oke. Tiba-tiba naik. Ya ini untuk saya nggak tahu ya. Saya masih fokus sama latihan di PSMS. Soal berita itu ya saya memang nggak tahu gitu. Nggak ada rencana juga. Tapi ya pasti kalau pengen main di luar pasti pengen gitu. Dan main di PSMS pasti pengen, tapi saya pengen mencari ilmu yang lebih banyak lagi aja gitu. Untuk main di luar. Ilmu dan Di luar Sumatera kah atau di luar Indonesia? Di luar Indonesia sih. di luar Indonesia. Indonesia. Ini bicara luar Indonesia, klub mana sih yang Iya. mungkin David Menjadi target David target atau pinginnya Iya. pengen latihan di sini nih. atau main lah. Main. Di Indonesia ya? Hah? Di Indonesia. Di luar. Di luar Oh, di tujuan luar. David. Kalau di luar sih, kalau negara yang saya pingin ini Jerman. Jerman. Ya Jerman. mungkin klub Jerman bisa dipantau-pantau David nih ya. Kenapa Jerman? Karena pemain Asia Hmm. banyak ke Jerman dan awalnya di Jerman. Oh, menjadi starting maksudnya poin mulainya itu dari Jerman. Poin mulainya dari Ya. Jerman karena Jerman dengan Asia cara bermainnya hampir sama. Oke. Dan orang-orangnya juga mungkin ya baik-baik juga kan. Kayak Son kan awalnya dia di Jerman, Ya. dia terus naik ke Sekarang ke Inggris. Inggris. Hijrah lagi. Tapi orang tua pasti dukung lah kalau misalnya kan luar negeri kan itu jauh sekali ya. Benar. Maksudnya Jerman itu kan jauh sekali sama Indonesia. Apalagi jarak waktu juga Iya. berbeda ya kan. Gimana caranya untuk Jika apa ya? jika nanti David Meyakinkan. meyakinkan. Ya bilang ya saya pasti bilang ya kalau memang mau jadi yang terbaik harus belajar di tempat yang terbaik juga. Oke, wow. Harus belajar di tempat yang terbaik supaya
ya ilmunya memang dapat di tingkat yang Terbaik juga ya. juga, gitu kan. Ya orang tua cuma pengen butuh kejelasan aja. Kalau memang ada kejelasan dari klubnya, dari agennya, pasti orang tua ngizinin lah. Tapi kalau nggak ada kejelasan, orang tua nggak bakal ngizinin. Berarti kan kejelasan. Bener. Kejelasan. Nah, tadi berbicara juga mengenai klub. Kalau pesepak bola yang menjadi panutan David, gaya bermain kiblat David ini siapa nih? Toni Kroos, Toni Kroos. Iya. Kenapa? Jerman. Jerman. Kenapa? Karena ya dia mainnya simple juga, tenang mainnya, mengatur serangan juga di Madrid kan, salah satu gelandang terbaik dunia. Jadi ya saya mengidolakan dia lah gitu. Berarti influence yang paling berpengaruh untuk David ini Toni Kroos. Toni Kroos. Kalau dalam negeri siapa nih? Dalam negeri banyak ya, Evan Dimas, Bang Evan Dimas, Bayu Pradana, banyak, Julpiandi. Tapi ini udah pernah ngobrol sama mereka-mereka ini ya? Kalau ketemu udah sih. Udah, tapi ngobrol-ngobrol? Bicara-bicara dikit-dikit udah. Oh, iya. Bang Legimin juga. Hmm. Kalau Bang Legimin pastilah. Ya, karena kan satu kota. Iya, satu kota. Oke, nah ini kan David berbicara mengenai sepak bola pasti nggak terlepas sih ya sama namanya cedera, sakit segala macam nih ya. Ini kita penasaran nih, David nih seberapa sering nih terkena cedera waktu di lapangan gitu, dan itu sampai vakumnya itu berapa lama yang pernah David alami? Kalau cedera ringan sering ya, tapi yang paling berat mungkin ankle. 2 minggu saya Absen ya? absen benar-benar nggak latihan, itu memang benar-benar pemulihan. Itu pas di timnas atau di klub? Pas di timnas. Pas di timnas Pas itu di timnas. lagi turnamen juga nggak? Nggak, pas lagi latihan. Oh. Pas lagi latihan Pas lagi ya. latihan. Untungnya ya. Iya, Tapi untungnya pas lagi latihan. kalau untuk turnamen belum pernah sampai yang selama Belum itu pernah. ya. Itu sering juga nggak sih penasaran lawan-lawan tuh nge-tackling David? Mungkin kalau di posisi saya jarang ya, mungkin Jarang, di posisi sayap banyak. Terus apa tadi Kak? Apa tadi? Ini Oh, kalau nggak usaha. main bola, Iya. kalau nggak main bola. 3, 2, No. Oke. No. Oke. 3, 2, 1. Tapi David pernah terpikir nggak, misalnya David nggak jadi pemain bola sekarang nih, pengennya jadi apa? Saya dari kecil ya, mulai terus Pengen jadi pembisnis sih, pebisnis, Bisnis entrepreneur apa tuh? makanan. Makanan kuliner. Ini Kuliner. Kenapa? suka Kenapa suka milih makan atau gimana nih? Ya, saya suka makan. Suka Suka makan makan. sekarang. Mencicipin Dan makan-makanan. Medan ini kan mau dijadikan kota kuliner juga ya. Iya. Terus kenapa milih bisnis? Kan bisa aja apa gitu, penyanyi atau Seni gitu ya. pelukis atau Karena memang dari kecil kan, dari SD memang pengennya kuliah di bisnis gitu. Kuliah di Iya. bisnis. Karena ya pengen buat bisnis kuliner, juga pengen buat kontrakan. Kontrakan. Dua itu ya, berarti Kontrakan bisnis. yang banyak gitu. Kontrakan yang banyak. Wah, ini otak-otak bisnisnya ini bisa jalan nih ya. Nah, tadi juga berbicara mengenai bisnis tadi nih ya, bisnis makanan. Kita penasaran juga Ispan. Rata-rata kan pemain bola ini badannya bagus nih Ispan. Nah, itu dia juga nggak sih, David? dijaga nggak? Dijaga nggak makanannya harus menu-menu ini gitu? Dijaga sih. Oke. Dijaga. Apalagi pas di timnas itu yang benar-benar dijaga. Itu ketat nggak? Betul nggak? Ketat. Sampai maksudnya contohnya kayak mana? Contoh kecil, siang mesti makan ini nanti. Atau Kalau kayak mana? siang tuh daging tuh kalau bisa segini ya. Siang. Terus gedenya gitu. Nggak banyaknya. Banyak. Daging sapi itu daging sapi harus 3 potong segini. Wow. Ayam 2, yang sayap sampai dada itu Oke. 2, sama nasinya dikit aja. Karena untuk pembentukan tubuh. Itu Itu kalau siang. kalau siang. Kalau malam gitu juga. Jadi ya harus dijaga. Kalau makan di luar dari itu, kalau ketahuan didenda. Di luar dari itu. Didenda. Kalau misalnya makan gorengan, Ya. Oke. didenda. Pernah curi-curi nggak sih David Iya. makan itu? Iya pasti. Pasti curi-curi lah. Itu sama teman-teman tuh, ntar makan di kamar gitu. Iya pasti lah Mbak. Iya. Karena ya Indonesia kan terkenal Iya. berminyak semua kan. Benar-benar kalau nggak berminyak nggak enak gitu ya Iya. David ya. Tapi kalau boleh tahu dendanya itu sampai berapa gitu? Kalau misalnya ketahuan. Kalau Dendanya pakai uang atau Pakai uang. lari gitu Uang. atau kayak mana? Uang ya? paling dikit tuh 250. Wah, terasa sekali ya Hispania paling dikit loh itu. Paling banyak 2 juta.
2 juta itu makan apa tuh David? Itu ada pelanggaran yang lebih berat lagi. Oke. Contohnya kalau misalnya kena sanksi yang 2 juta itu pelanggaran macam apa gitu? Kalau yang 2 juta itu mungkin ya ketahuan ngerokok. Ketahuan ngerokok 2 juta. Iya, ketahuan ngerokok. Wah. Main judi, ya. Minum. Gitu sih. Itu memang yang udah pelanggaran udah- berat udah sih. Berarti cukup disiplin lah ya. Kayak semi militer juga berarti ya. Iya, dibilang bisa gitu. Iya. Kalau tidur juga dibatasi nggak David? Tidurnya jam Jam berapa tidur gitu? Jam tidurnya, ya kalau jam tidur mungkin ya dibatasin, tapi off up itu harus jam 10 udah pada off, nggak boleh Megang HP. megang HP, nggak boleh on apapun, Instagram apa. Itu dipantengin? Dilihatin. Oke, itu dilihatnya Dilihat. Dari mana gitu? Dari soalnya semua pelatih kan punya nomor kita. Oke. Ya pelatih mungkin lebih pintar lah daripada kita Oke. kan. Punya banyak nomor atau banyak akun, ya bisa ketahuan juga gitu. Berarti off HP jam 10, saya itu mau tidur jam berapa terserah gitu ya. Pokoknya ya apa jam segitu. Terus di kamar ya mungkin nggak tahu ya. Cerita dulu, Oke. ngobrol-ngobrol. Kalau bangun tidurnya jam berapa tuh David biasanya? Subuh. Jam 5-an bangun, latihan sarapan jam 6, latihan setengah 7. Nah ini kan terasa juga nih Span, bahwa kalau misalnya latihan di timnas ini kan pasti berbeda nih sama latihan di Ya. klub biasa. Ya. Itu penasaran juga nih kayak apa sih tips dan trik ketika latihan di timnas itu gimana? Atau ada trik khusus nih biar kebugaran juga tetap terjaga gitu? Mungkin kalau saya trik khususnya itu istirahatin. Istirahat, itu yang paling penting ya. Malah bukan olahraga ya. Iya. Trik khususnya. Oke. Istirahat. Karena kan banyak pemain yang lupa kalau istirahat itu penting. Oke. Dia udah latihan capek tapi tidurnya jam 1, jam 2 malam. Padahal besoknya latihan lagi. Mungkin istirahat itu ya salah satu istirahat yang membantu untuk memulihkan tubuh sih. Kalau David sendiri istirahat yang paling ideal itu berapa jam menurut David? Kalau aku off itu udah setengah 10 udah off. Oke. Setengah 10, oke. Setengah 10 Ini mau di mes timnas sama di rumah pun sama Ya. ya berarti. off, tidur kan. Ya udah bangun. Kalau bangun tuh mandi harus pakai air dingin. Karena supaya segar, supaya ya jalanin latihan itu penuh semangat lah. Iya. Aku juga pernah lihat nih kalau misalnya beberapa tim-tim anggota timnas itu mandi pakai air dingin biar lebih bagus, itu memang bener ya? Itu mungkin rendam es. Ah ya, rendam Rendam es. es setelah latihan, setelah tanding, karena untuk melemaskan otot-otot juga. Oke. Tapi dingin kali ya itu. Dingin. Berarti David ngelakuin itu juga. Kalau di rumah jarang sih, karena kan latihannya nggak terlalu berat sih. Tapi kalau misalnya di rumah berarti untuk latihan agak dilonggarin lah ya? Atau tetap sama nih kalau dari Kalau- rumah? Atau kalau- istirahat gitu? Mungkin kalau di rumah kalau untuk rendam es susah ya, Mbak. Karena Oke. karena kan harus kita cari Es batu banyak ya? es batu banyak, baknya juga. Berapa kali di PSMS saya pernah juga gitu. Pernah sama senior diajak rendam gitu. Berapa kali aja. Diajak rendam. Yang terakhir nih David kasih tips dan trik lah untuk tribuner sekali aja pengen Seperti David. Iya, atau pengen bercita-cita dalam yang... waktu dekat nih pengen seleksi nih Iya, klub benar. untuk klub lokal maupun apa ya Ah. nasional ya. Tipsnya ya yakin sama yang mau dituju. Jangan setengah-setengah, karena ya kalau kita yakin sama apa yang kita punya, hasilnya pasti bakalan kelihatan juga gitu. Juga nggak ada kata menyerah juga. Saya pernah latihan jam 2 siang, itu panas-panas Mbak. Itu karena Jam 2 siang. karena saya pengen banget untuk jadi pemain bola yang profesional. Oke. Jadi malu itu cuma buat orang yang nggak bisa ngelakuin apa-apa sih. Malu itu hanya untuk orang yang nggak Nggak bisa melakukan ngelakuin apa-apa. Oke. Kalau kita ngelakuin untuk tujuan kita, kenapa kita harus malu? Asalkan itu benar. Gitu. Asal Jadi- nggak merugikan orang lain. Iya, kerja keras, doa, dan dukungan orang tua itu ya yang terutama buat saya. Ini teman-teman pada bangga gak sih? Misalnya satu sekolah, oh aku satu kelas sama timnas nih gitu. Ya kalau ya saya nggak tahu lah, mungkin ya
Tapi sependengaran David Iya. lah. Ya, kalau teman-teman dekat saya Ah. ya mereka pasti senang lah punya sahabat, punya teman yang bisa juga Banggakan negara. banggakan negara gitu. Sering banyak udah minta foto belum? Sering Mbak. Sering ya? Itu di mana? Di Medan atau pas di timnas? Pas di timnas juga, pas di kemarin pas pulang juga banyak juga yang datang ke Di rumah. bandara? Ke rumah? Ke rumah juga. Ke rumah. Iya, saya nggak tahu. Tahu rumah saya dari mana? Saya nggak tahu gitu. Datang. Ekstrim juga berarti ya. Karena penasaran seneng mungkin ada timnas di kotanya gitu ya Isvan ya. Ada Ngerinya itu kayak mana dia bisa tahu rumah David? Iya. ngeri zaman sekarang stalking rumah nih ya David ya. Ya udah mungkin untuk semakin kali ini itu aja. Jangan lupa tonton Smart Gen terus hari Minggu jam 5 sore 5 sore. hanya di sosial media Tribun Tribun Medan. Medan. Yaudah aku Isman pamit undur diri. Aku Dan Tika, ada David Maulana. kita pamit undur diri. Assalamualaikum Bye. warahmatullahi wabarakatuh. Bye.